Untuk pertama kalinya ikut perjalanan ziarah dan aku nggak nyangka ternyata akan se ekstrim ini. Naik tangga, turun tangga, dan ketika di atas pemandangannya Masya Allah. Jadi teman-teman yang akan melakukan perjalanan ziarah jangan lupa sarapan. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum ziarah ke makam wali, kami terlebih dahulu ziarah ke makam orang tua. Ini persiapan sebelum berangkat. Jadi ini sudah di lokasi pertama, yakni makam Syekh Maulana Syamsuddin di samping Pantai Widuri Pemalang. Ini suasananya gerimis manja. Jadi ini pukul 11 malam. Persiapan menuju ke makamnya. Jadi di sini juga kami bersama dengan beberapa rombongan santri yang akan berziarah. Ini lokasi di dalamnya. Kemudian di sini sudah selesai dan akan bersiap menuju destinasi yang kedua, yakni ke Semarang. Ini sebelum bertolak ke Semarang, kami persiapan dulu mengumpulkan rombongan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan untuk lokasi kedua, kami akan mengunjungi makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Terboyo, Kota Semarang. Dan di sini suasananya haru, ingin menangis sehingga tidak banyak dokumentasi yang diambil, tapi kurang lebih suasananya seperti ini. Kemudian setelah itu kami bertolak menuju ke tujuan yang ketiga, yakni Solo. Dan di sini sepanjang perjalanan dihiasi dengan pemandangan kerlap-kerlip lampu yang berada di kanan kiri jalan, sehingga dari sini melahirkan filosofi. Jika kita berada di tempat yang gelap, maka bersinarlah seperti lampu, meskipun hanya berkerlap-kelip, tapi ketika kita bersatu dengan orang-orang yang bersinar, maka yang tampak adalah kerlap-kerlip yang indah dan menakjubkan. Ini sekitar pukul 2 pagi, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yakni Masjid Raya Solo. Ini sekitar pukul 4 pagi, kami sudah sampai di Masjid Keraton Surakarta. Suasananya begitu asri. Pelatarannya luas banget dan di sini terdengar suara burung-burung bercuitan serta suara puji-pujian dari marbot masjid. Lalu kami bersiap untuk sholat subuh di Masjid Surakarta. Ini bagian dalam dari tempat sholat perempuan, kental akan kesan vintage dan terasa sekali aksen Jawanya dengan ukiran-ukiran pintu kayu yang tampak megah seperti ini. Sementara ini di bagian luarnya, di teras masjid,
Masya Allah, begitu luas. Dan di sini juga masih kental akan gaya bangunan khas Jawa. Di depan adalah halamannya. Kemudian yang sebelah kanan itu tempat sholat untuk laki-laki. Itu jauh lebih luas dibandingkan yang perempuan. Itu sekitar berapa ya? 7:1 mungkin. Dan ini para peziarah yang menyempatkan diri untuk mengambil foto dokumentasi. Lebih dominan ibu-ibu dibanding bapak-bapaknya. Masya Allah, ini diambil sekitar pukul 6 pagi sebelum kita berangkat ke tempat berikutnya dan dilanjutkan sarapan. Di depan itu adalah alun-alun Kota Surakarta. Nah, ini alun-alun Kota Surakarta seperti pada daerah umumnya di Jawa, di mana struktur tata kota itu terdapat alun-alun, masjid, kemudian keraton dan pasar. Itu masih terdapat pengaruh dari kerajaan Mataram Islam kalau tidak salah ya. Jadi beberapa daerah di Jawa memang masih menganut tata kota seperti itu dan masih mengandung banyak pelajaran atau filosofi di dalamnya. Setelah ini kami akan mengunjungi Masjid Syekh Zayed Grand Mosque Solo yang baru dibangun beberapa waktu lalu, dan ini belum bisa dikunjungi, belum siap dikunjungi karena belum selesai tahap pembangunan. Meskipun begitu, sudah nampak sebagian besar bangunan yang sudah jadi, dan ini gaya bangunannya seperti di Timur Tengah dengan warna dominan putih yang dihiasi dengan aksen gold dengan pelataran yang begitu megah. Masya Allah, mudah-mudahan segera diresmikan sehingga bisa dikunjungi oleh para pendatang dan menjadi tempat ibadah yang begitu indah. Kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk sarapan di rest area. Dan inilah sarapanku. Ini sedang sarapan bersama dengan ibu-ibu cantik. Di sini aku mau kasih tips ya buat teman-teman, itu wajib sarapan karena untuk ziarah itu sendiri ternyata treknya nggak main-main, ekstrim kayak naik gunung. Jadi sarapannya itu harus yang aman, tidak boleh yang merangsang pencernaan sehingga tidak menimbulkan gangguan pencernaan. Dan ini kita sudah sampai di Klaten, makam Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Ini juga merupakan salah satu lokasi syuting dari Hati Suhita yang diambil dari novel dengan judul yang sama karya Hilma Anis. Dan ini adalah penampakan luarnya dari makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat yang lokasinya di Bayat, Klaten. Ini treknya sangat amat menantang sekali, sehingga memang tadi harus sarapan yang cukup sebagai bekal untuk kita mendaki ke atas. Ini pemandangan di atasnya, Masya Allah. Tampak dari sini pemandangan yang luar biasa. Ini di posnya, kita sedang menunggu antrian untuk masuk ke makamnya. Dan di sini suasananya kental akan suasana kerajaan Jawa. Ini pun ada gapura ya, ada gapura
Dan di sini ada sekitar 7 atau 6 gapura, dan tiap gapura itu ada namanya sendiri-sendiri. Mungkin mengandung filosofi ya. Teman-teman yang tahu coba komen di kolom komentar. Dan ini adalah gerbang masuknya, dan aku cuma berani rekod sampai sini aja karena suasana di dalam itu keramat sekali, sehingga untuk dokumentasi di dalamnya diambil dari beberapa foto dari teman-teman. Ini adalah foto makam menuju makam yang paling atas. Di sini sangat bersih, asri, kental nuansa Jawanya. Ini gapura 1 Segara Muncur, gapura 2 Duda, gapura 3 Pagrantunan, gapura 4 Panemut, gapura 5 Pamuncar, gapura 6 Balai Kencur, gapura 7 Prabayaksa. Dan ini pintunya memang didesain sempit dan pendek ya. Dan ini adalah gerbang menuju ke makamnya. Ini makamnya seperti ini. Dan di luar makam juga ada masjid makam Tembayan. Dan ini kita kasih lihat ke teman-teman betapa ekstrimnya rute menuju ke makam, karena memang makamnya berada di atas, di puncak gunung, sehingga memang harus melewati anak tangga, itu sekitar ratusan anak tangga. Jadi bisa sekalian buat olahraga juga. Dan di sini kanan kiri banyak terdapat penjual makanan, oleh-oleh dan souvenir. Ini kita sedang melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja, yakni di Malioboro, untuk menghabiskan Sabtu malam di sana sambil refreshing sebelum berlanjut ke lokasi ziarah berikutnya. Lokasi berikutnya adalah makam Mbah Dahlar di Watu Congol, dan kurang lebih treknya sama. Ini adalah suasana di dalamnya, masih kental dengan nuansa Jawa. Dan inilah destinasi terakhir dari perjalanan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Thank you for watching.